Karis. Hai hai hai. Makasih ya, on time banget nih, jam 4 tepat udah stay tune. Nyanyi dulu ya. Kita duet karaoke ya, kapan-kapan kita nge-live bareng ya, Riz ya. Nyanyi apaan ya? Nyanyi lagu Mandarin kali ya. Yuk kapan ntar kita nge-live bareng ya. Oh teman-teman, ini Karis ini salah satu mahasiswa yang super nih. Udah cantik, orangnya sigap, tanggap, ringan tangan, rajin menabung. Apalagi ya, suka bawain oleh-oleh. Terus kuliahnya rajin, orangnya cantik, teladan banget deh. Terus tergabung di himpunan mahasiswa psikologi juga ya, Riz ya. Salah satu calon sarjana psikologi yang oke, punya sukses selalu buat Karis ya. Oke, nah sekarang saya akan nge-live bareng satu orang kakak, ini psikolog juga, namanya Berta Siregar. Kita langsung undang aja ya. Oke, Riz, ntar kalau kuliah sudah berjalan normal lagi ya, mudah-mudahan kita bisa berduet secara langsung. Nah, ini masa-masa pandemi gini, kapan-kapan kita duet di live IG ya, ditunggu ya. Oke, Mbak Berta, udah masuk Halo. belum? Nah, Halo. suaranya udah, tapi wajahnya belum muncul nih. Wajahnya mana nih? Suaranya udah ada, tapi wajahnya belum keluar, belum muncul nih. Hah? Wajahnya belum muncul nih. Kita sambil tunggu sinyal. Jadi teman-teman, saya menyapa dulu ya. Udah ada Ivan Diki. Hai, selamat sore. Udah ada Pak Ilyas yang kemarin nge-live bareng sama saya. Selamat sore juga. Semoga puasanya lancar hari ini ya. Sudah ada Atalia Winnie, Veronica Siregar, dan siapa lagi nih? Oke, baru itu ya hari ini ya. Mbak Berta, gimana nih? Kok belum muncul nih wajahnya nih? Tunjukkan pesonamu. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya dan seorang psikolog handal juga nih. Jadi Kak Berta ini adalah psikolog spesialis ABK. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus, dan prakteknya itu di Cikarang ya. Cikarang ya, jadi bukan di kota Semarang. Beliau ini juga sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah, salah satu sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Teman-teman, pengalamannya sudah cukup malang melintang, terus kemudian seorang ahli juga, pasti pengalamannya oke. Nah, hari ini kita bakal ngobrol nih tentang kegiatan-kegiatan seru apa sih yang bakal kita lakuin nanti nih setelah pandemi. Jadi kita boleh lah ya berhayal dan mendatangkan emosi positif kayak yang kemarin udah saya bahas di live bareng sama Pak Ilyas. Jadi apa sih kegiatan yang akan kita lakukan nanti setelah pandemi ini berlalu? Angan-angan kita kayak gimana sih? Nggak apa-apa dong, kita setting goal dulu, setting target dulu, terus kemudian kita nanti bakal sedikit-sedikit berhayal gitu ya. Tapi mudah-mudahan hayalan-hayalannya nanti menjadi nyata. Ini kalau saya jadi sendirian lagi ya, nge-live-nya jadi ngomong sendiri ya. Nah, nanti mungkin Kak Berta ini juga akan sharing tentang pengalaman-pengalamannya sedikit tentang gimana sih rasanya jadi kepala sekolah di salah satu sekolah di ABK di Cikarang. Terus ya nih Karis nih, makasih nih responnya, selalu setia nih ya. Mas Ivan Diki puasa juga ya, Mas Ivan ya. Semoga puasanya dilancarkan. Mas Andi, terima kasih. Oke. Mohon maklum ya, nih Kak Berta kayaknya baru pertama kali nih nge-live bareng gini ya. Tapi live bareng ini jadi salah satu sarana yang mengasihkan ya buat kita ya di masa-masa pandemi. Nah, ini dia Kak Berta. Dari tadi saya ngomong sendiri Kak. Ngomong sendiri Kak. Halo. Sinyal. Luar biasa nih. Salam perkenalan dulu dong Kak. Tunjukkan pesonamu, jadi dirimu Kak. Halo. Selamat sore. Wah, semangat banget nih. Kayaknya habis makan nih Kak ya, semangat banget ya. Seneng karena bisa berbincang dengan psikolog juga ya. Duet psikolog ya Kak ya, yang penting duet jalan ilmu gitu ya, bukan duet yang aneh-aneh ya. Iya. Oke oke, gimana Kak Berta kabarnya? Sekarang lagi di mana ini? Aku lagi di rumah ya. Biasa kan Oke ya. oke.
lagi disuruh lockdown kayak gitu ya, nggak boleh kemana-mana Oke. ya. Cikarang ya kak ya? Oh, Cikarang ya kak? di Cikarang, Oke. di Jababeka. Kegiatan sehari. Oke, kegiatan sehari-hari sekarang gimana kak? Iya, Kegiatan sehari-hari sekarang gimana kak? Aktivitas kayak gimana sekarang? kegiatan sehari-hari sih nggak ngapa-ngapain ya. Orang disuruh di rumah ya sama Pak Presiden. Apa daya ya kak Suruh ya? istirahat, suruh istirahat ya. Ya, tapi untuk semacam misalnya konseling atau pendampingan atau mungkin pengajaran atau apa gitu masih berjalan nggak sih Kak selama masa-masa pandemi ini, lockdown gini? Online ya, kita kasih untuk Online ya? anak-anak berkebutuhan khusus online juga. Dan juga Oke. kayak asesmen sih masih, cuma permintaan aja ya. Oke. Oke. Kak, ini nih banyak banget yang penasaran, termasuk salah satunya nih mahasiswa saya yang cantik banget namanya Karis Rode. Penasaran banget nih udah nunggu-nunggu, nanti ditunggu sharingnya dari seorang psikolog yang spesialis ABK. Sharing sedikit dong Kak tentang latar belakangnya Kak Berta, terus pengalamannya Kak Berta, terus selama ini aktivitasnya apa aja Kak? Sharing dong. Oh iya, kok malah jadi aku yang sharing ya? Harusnya Nggak sama apa-apa ya, dong. kita sharing ya Ya, ya. sambil Kita apa gitu sama-sama. ya. Iya, ya. Kita Oh sama-sama ya, karena banyak penasaran nih Kak. Banyak penasaran nih. Silahkan Kak. ya. Jadi aku ini kan psikolog klinis anak. Nah, khusus Oke. anak-anak ya. Heeh. Oke. Nah, nggak hanya nanganin untuk anak berkebutuhan khusus aja sih, jadi anak-anak yang Oke. gangguan lainnya kayak apa namanya kesulitan belajar, terus punya Hmm. masalah psikologis seperti Hmm. itu. Ya, jadi ya Oke. untuk anak-anak, tapi nggak hanya anak-anak sih, remaja juga seperti itu. Oke. Tapi spesialisasinya lebih ke anak ya, Kak ya sebetulnya ya. Iya, anak. Oke. Mm-mm. Udah ini malah jadi wawancara tapi nggak apa-apa lah ya. Ditanya nih sama Veronica Siregar. Kalau untuk orang tua bisa Bu Berta. Orang tua yang Kalau gimana untuk dulu orang nih? tua, aku kasih ke Kak Rani aja lah. Kak Rani. Kalau Kak Berta spesialis anak, kalau Kak Rani spesialis yang tua-tua ya. Oke, ini juga tadi ada pertanyaan nih. Siapa lagi nih ya tadi? Oh, Ivan Diki mau konseling lagi kalau pandemi selesai. Ayo, boleh aja. Di masa-masa ini tetap terima konseling secara online ya, Kak Berta ya. Iya, tetap. Oke. Sama kan Kak Oke. Rani juga? Iya, iya, iya. Ini juga barusan tadi habis ngajar online, pagi tadi ada psikotes online juga. Ini nge-live online, wah semuanya serba online zaman sekarang ya. Serba online ya. Iya, iya. Kak, ini ada pertanyaan nih, Veronica Siregar. Ngomong-ngomong kok marganya sama ya dengan Kak Berta ya? Jangan-jangan adiknya ini. Mana itu? Bukan ya? Veronica Kok nggak Siregar nih. kelihatan? Nggak kelihatan ya. Bagaimana cara menghibur orang tua selama masa pandemi ini? Nah, Eh, ayo Kak Rani, coba ayo, 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 ayo. jelaskan. Oke, Gimana? oke. Kita sharing santai ya sore hari ini sambil. Oh ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan ibadahnya dilancarkan ya. Dan untuk teman-teman, termasuk saya sendiri yang hari ini merayakan Hari Raya Waisak, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu meliputi kita semuanya ya, dan untuk teman-teman di luar sana juga. Nah, kalau untuk menghibur orang tua selama masa pandemi, sharing sedikit ya. Orang tua saya, terutama mami saya, ini orang yang cukup paranoid gitu. Paranoid kalau di istilah psikologi itu kan sering cemas, ketakutan, terus kekhawatirannya tuh tinggi banget. Nah, apalagi dengar berita-berita tentang pandemi sejak awal masa pandemi sampai detik ini tuh ketakutannya tuh berlebihan banget Kak Berta, Mbak Veronica. Oh ya, selamat Waisak. Terima kasih Mbak Veronica. Nah, orang tua saya ini kan ya memang usianya sudah 60 tahun ke atas ya wajar ya kalau takut karena 60 tahun ke atas itu kan katanya usia-usia yang rawan ya terkait dengan virus ini. Terus kemudian ketakutannya tuh berlebihan banget gitu. Jadi sampai tidur aja nggak nyenyak, sering terbangun tengah malam padahal dulunya nggak pernah kayak gitu. Terima tamu tuh takut banget gitu. Bahkan untuk terima terima uang dari orang pun kadang-kadang uangnya sampai parno disemprot-semprot uangnya sampai dicuci apa segala macem gitu. Terus kemudian juga serba-serba ketakutan gitu, nggak berani keluar rumah sama sekali. Suami dan anaknya pun kalau terima tamu atau ketemu orang di luar tuh beliau sangat
khawatir banget gitu. Nah, terus cara yang saya lakukan nih Kak Berta untuk membantu orang tua saya, terutama ya kita cerita dari orang terdekat kita dulu ya, orang tua saya sendiri. eh, Minimal kita ini ya, mulai mensortir berita-berita yang bisa mendatangkan kecemasan untuk diri kita ya. Misalkan pemberitaan di TV, terutama berita di WA ya, berita di WhatsApp ya, Kak Berta ya. Sosial media, Iya, Instagram, iya. Facebook, di radio. Setiap hari disebut-sebut virus yang berinisial C itu kan disebut-sebut korban meninggal hari ini berapa, korban masuk rumah sakit berapa. Aduh ya ampun, tiap kali denger itu tuh rasanya udah saya aja kecekot-cekot gitu ya. Nah, salah satu cara yang saya lakuin meminimalisir gitu. Kira-kira kalau udah mulai nih ada pemberitaan kayak gitu, saya jauhkan itu radio, TV, itu handphone. Udah deh, udah mami kita ngapain aja dulu deh, kita dialihkan ke kegiatan yang lain dan stop dengerin dulu berita-berita kayak gitu. Terus kemudian juga hal yang kedua, kadang-kadang hanya butuh cara yang sederhana ya untuk menghibur orang tua yang lagi ketakutan, khawatir gitu. Salah satunya dengan saya rutin kirimin video-video lucu Kak Berta. Jadi video-video yang saya kadang dapat dari WhatsApp group atau stok-stok lama atau kita cari-cari browsing-browsing. Intinya video yang fun, nggak ada bau-bau kaitannya dengan kondisi saat ini, membuat kita ketawa. Saya rutin kirimin itu ke mami saya. Apalagi kalau pagi-pagi ketika bangun pagi gitu kan, wah kalau yang dilihat itu, oh satu hari itu moodnya lumayan positif gitu. Terus kemudian kasih berita yang positif sih, misalnya nih perkembangan di Jawa Tengah ini kan bagus banget nih Kak Berta. Jumlah pasien yang sembuh, kemudian jumlah tenaga medis yang akhirnya berhasil sembuh, dipulangkan kembali dan lain sebagainya. Jadi lebih saya ngasih kabar ke beliau yang positif-positif aja sih gitu. Gimana caranya, terus juga mungkin dengan kayak menyibukkan diri bersama ya, masak-masak bersama, nyobain resep Nyanyi ya, baru, melakukan perawatan diri, berkebun ya. nyanyi. Jadi sebenarnya banyak banget sih cara kalau kita mau ngelakuin untuk menghibur orang tua. Banyak cara. Dan kadang-kadang cuma satu cara sederhana yang kita nggak pernah menyangka, misalkan cuma ngirim video lucu, itu berdampak luar biasa loh untuk orang tua yang mungkin lagi khawatir, lagi ketakutan gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin dari Kak Berta ada pengalaman lain Kak Berta. Orang tua mungkin, saudara, tetangga yang Iya. ketakutan, khawatir atau cemas gitu di masa-masa sekarang ini. Oh iya nih, makasih nih Jos Sangjon, selamat merayakan Hari Raya Waisak, terima kasih. Terus kemudian juga, oh iya ini ada pertanyaan juga nih dari Karis nih ya. Boleh tahu Bu pembahasan tentang child abuse, apalagi sekarang kan pada work from home, orang tua pada menemani anak-anak di rumah. Oke, nanti mungkin bakal dijawab oleh Kak Berta ya yang lebih expert nih soal anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang memiliki hambatan dan gangguan dan lain sebagainya. Kak Berta ya. Ya, terima kasih Veronica Siregar. Semoga tipsnya bisa diterapkan ya ke orang tua karena wajar sih orang tua mengalami kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak selalu butuh tindakan yang besar atau luar biasa ya dari kita. Kadang cuma satu tindakan kecil aja, memberikan kabar yang positif, memberikan penguatan secara emosional, mungkin menghibur, mungkin juga ada baiknya sesekali diajak jalan-jalan di sekitar kompleks rumah karena bergerak, berolahraga, makan teratur, tidur teratur, atau mungkin orang tua bisa dipijetin nih, masas nih, lah itu membuat otot-otot rileks, membuat pikiran juga jadi lebih tenang, sehingga pikirannya tuh nggak selalu ke arah yang cemas, ketakutan, khawatir dan lain sebagainya. Intinya sih gimana caranya untuk mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif dan membuat pikiran jadi lebih rileks dan tenang gitu. Oke, ini kayaknya nih Kak Berta, oh keluar masuk ya, kayak setrikaan ya, masuk keluar masuk keluar. Oke, nah tadi dari Karis kan ada pertanyaan nih tentang child abuse ya, Karis ya. Sekarang apalagi lagi work from home, orang tua pada menemani anak-anak di rumah. Mungkin pertanyaannya gini ya, apakah tingkat child abuse itu semakin banyak karena orang tua di rumah dan anak-anak belajar dari rumah ya, sehingga intensitas mereka untuk ketemu itu kan semakin intens ya, 24 jam ada di rumah terus gitu. Uh, saya belum melihat riset secara pasti apakah jumlahnya meningkat, tapi dari cerita teman-teman, dari cerita kakak saya yang sudah punya 2 anak, teman-temannya, orang tua murid yang lain, ternyata ya kekerasan itu semakin meningkat. Karena sebabnya begini, pada sebelum masa pandemi ini kan
orang tua apalagi di kota besar tuh kebanyakan ayah dan ibu sama-sama bekerja gitu ya. Ada juga sih yang ibunya stay at home untuk jadi ibu rumah tangga. Nah, tapi banyak juga ibu-ibu yang ternyata harus bekerja di luar gitu kan. Nah, sekarang di masa seperti ini mau tidak mau mereka dipaksa untuk harus di rumah gitu ya. Meninggalkan pekerjaan mereka gitu kan, kerja dari rumah, mungkin juga penghasilannya menurun dan lain sebagainya, apalagi kalau mereka sedang ada di puncaknya karir misalnya kayak gitu kan. Terus mereka harus bekerja dari rumah, tetap harus menjadi ibu rumah tangga, menjalankan peran mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan tetap harus mendidik anak-anaknya. Mending kalau anaknya hanya satu. Kak Berta masuk lagi ini. Ini saya lagi mencoba menjawab pertanyaan dari Karis nih tentang child abuse dan work from home Maaf nih ya. ya, di sini kota, cuma semua sinyal tuh susah. It's okay, it's okay. Berarti semi kota ya berarti ya. Oke, nah jadi lanjut dari pertanyaan Karis, terus kemudian ketika semua peran ini tetap harus dijalankan, misalkan tetap harus mengumpulkan deadline laporan pekerjaan dari rumah, tetap harus menyiapkan makanan untuk suami dan untuk anak-anak, mendidik dan mengajari anak-anaknya, belum lagi kalau anak-anaknya 2 atau 3 atau lebih dari 3 misalkan gitu, bisa dibayangkan satunya masih semuanya harus dibimbing untuk mengerjakan tugas, untuk mengumpulkan apa ya deadline tugas yang diberikan sama guru-guru mereka, semuanya dikerjakan di rumah dan yang membimbing hanya orang tua. Mungkin guru les pun juga sekarang cuti ya karena masa-masa ini pada khawatir gitu kan. Guru les juga nggak datang, satu-satunya peranan yaitu orang tua. Sedangkan kadang-kadang mungkin peran seperti itu kadang ditumpuk di pundak ibu ya gitu. Saya nggak mengesampingkan peran ayah, tapi ya sama saja sih sebetulnya ayah dan ibu tetap harus saling bekerja sama ya di masa seperti sekarang ini. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi, masalah child abuse, apakah itu menjadi meningkat? Ternyata iya teman-teman, ini baru dari cerita orang-orang terdekat saya aja ya, belum dari hasil riset yang ilmiah gitu ya. Ternyata jumlah child abuse itu meningkat. Salah satunya dengan orang tua yang semakin emosinya sering naik turun, emosinya sering gregetan, sering capek sendiri, wajar ya namanya juga manusia biasa gitu kan. Dan adaptasi karena biasanya kebanyakan orang tua zaman sekarang tidak menghandle secara langsung pendidikan anak. Jadi diserahkan ke guru les, diserahkan ke maaf mungkin babysitter atau pengasuh di rumah atau kakek neneknya dan lain sebagainya. Tapi sekarang mau nggak mau harus dipegang sendiri semuanya. Jadi Anda bisa bayangkan satu perubahan yang mendadak cukup signifikan dan mungkin juga mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu. Apakah child abuse itu menjadi meningkat? Ternyata iya gitu. Child abuse itu bentuknya banyak ya. Sekali lagi untuk Karis, child abuse itu bentuknya banyak. Oh iya nih, Pak Erwin, makasih, keren luar biasa ya. Salam. Child abuse bentuknya banyak teman-teman. Jadi child abuse itu bentuknya bisa secara verbal, misalkan lewat kata-kata gitu. Maaf nih, misalkan dengan mengatakan ke si anak, kamu loh kok bodoh banget gitu aja nggak bisa gitu. Nah ini sudah termasuk salah satu child abuse, yaitu melalui verbal kata-kata. Kemudian ada juga child abuse yang bentuknya dari mental atau psikologis, menjatuhkan mental seorang anak. Nah ini juga salah satu child abuse gitu ya. Misalnya nih membanding-bandingkan anak dengan kakaknya misalkan, dengan adiknya atau dengan tetangganya, dengan saudaranya. Nilai kamu cuma 8, itu tetangga kamu bisa dapat 10. Kamu dari dulu belajar gitu-gitu aja gitu. Paling kamu juga nanti nggak bisa jadi orang yang sukses. Misalnya kayak gitu. Ini kan menjatuhkan psikologis anak gitu ya. Terus kemudian child abuse yang dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk fisik gitu ya, memukul anak secara fisik, kemudian juga menyiksa anak gitu. Kan ada tuh zaman dulu sering banget dengar cerita anak-anak yang nakal dikunci di dalam kamar mandi gitu kan sampai berjam-jam nggak dibukain atau apa ditaruh di luar rumah, nggak boleh masuk ke dalam rumah, terus kemudian dikunci dari dalam rumah, menangis sampai berjam-jam dibiarin atau nggak dikasih makan di dalam rumah. Nah itu juga bentuk-bentuk child abuse. Jadi child abuse bentuknya banyak sekali dan beragam gitu. Salah satunya lewat menjatuhkan mental, lewat kata-kata, lewat fisik, lewat psikologis, jadi banyak hal. Nah,
Kemudian pertanyaannya, gimana nih child abuse sekarang ini gitu? Apakah semakin meningkat? Ya, sepertinya semakin meningkat ya dari cerita orang-orang yang saya dengar di sekitar saya gitu. Baik melalui verbal, melalui fisik, misalkan pemukulan ke anak, terus juga melalui menjatuhkan mental atau psikologis anak itu ternyata banyak terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di orang-orang di sekitar kita ya. Mudah-mudahan sebetulnya lockdown dan work from home ini, school from home juga membawa dampak positif sih sebetulnya untuk kita semua. Orang tua yang dulu tidak pernah menghandle pendidikan anak mereka secara langsung, mungkin yang sibuk bekerja, setiap hari harus keluar rumah untuk mencari nafkah, mau tidak mau sekarang mereka harus tahu dengan detail gitu ya, anak saya tuh belajarnya sudah sampai mana. Mereka menjadi pembimbing secara langsung gitu kan, bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Harapannya sebetulnya dengan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, anak-anak akan mendapatkan edukasi secara lebih baik, pendampingan langsung dari orang tuanya dan bukan dari orang lain, dan tentunya pembekalan mental yang lebih baik ya. Jadi orang tua selain memberikan pelajaran secara akademik juga bisa memberikan contoh-contoh, bisa memberikan himbauan, bisa berkegiatan bersama dengan anak, itu kan bisa jadi sesuatu yang seru sebetulnya gitu. Jadi bukan hanya pelajaran secara akademik saja yang didapetin, tapi juga pengalaman-pengalaman lain itu banyak sekali gitu. Yang penting kita bisa menyikapinya secara positif ya teman-teman ya. Jadi school from home, work from home itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Oke, saya lanjut lagi nih. Pertanyaannya semakin seru nih ya. Kak Bertanya nih malah keluar masuk nih. Mohon maklum ya teman-teman ya. Oke. Ya ini dia. Ketawa ketiwi dia. Kak Berta masih melanjutkan pertanyaan dulu nih ya, menjawab pertanyaan nih ya. Apa nih? Love Paper, selamat sore Bu Psikolog, salam Corona. Jangan salam Corona dong, salam sehat dan damai selalu dong. Kok salam Corona ya? Tambusu Indu, selamat sore Bu Rani, selamat sore juga. Terus kemudian ada, oke, lanjut ya. Nah, tadi dari Karis nih, ini Karis akhirnya jadi satu session tentang child abuse ya nih hari ini ya, tapi nggak apa-apa lah, kita kan ngobras ya, ngobrol santai, santuy. Oke, dampak buat kedepannya gimana ketika anak sudah. Iya, ya. Ini loh, Kak Berta, ada pertanyaan nih. Gimana nih dampak kedepannya kalau misalkan seorang anak sudah mendapatkan child abuse ya, gitu ya pertanyaan Karis ya. Misalkan mereka sudah menjadi orang tua, mereka sudah menjadi apa, harus menjadi teladan juga untuk anak-anaknya mungkin begitu. Nah, kembali lagi, saya cuma bisa menyampaikan satu hal gitu. Ketika seorang anak sudah sekitar umur 18, 19, 20, seseorang sudah dikatakan dewasa. Hai Lutfa, Mas Yoyo, Huberto, terima kasih saya join. Nah, ketika seseorang sudah bisa dikatakan masuk ke kategori dewasa, dalam hal ini dewasa awal ya, maksudnya ya, harusnya setiap perilaku kita, setiap emosi kita, setiap keputusan di dalam hidup kita itu kita punya hak penuh untuk menentukan. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau jadi orang dewasa yang seperti apa? Mau jadi orang tua yang seperti apa? Halo Cik Lili, thank you udah join nih. Nah, kita punya keputusan penuh, kita punya hak penuh mau memutuskan menjadi orang tua yang seperti apa. Banyak kok kenyataannya di luar sana, orang-orang yang maaf dulunya ketika kecil menerima child abuse, kekerasan, bahkan sesuatu yang sangat parah yang dia terima sampai menyebabkan trauma berkepanjangan dalam kehidupannya. Tapi suatu saat ketika dia menjadi pribadi yang dewasa, menjadi orang tua, ternyata itu nggak berpengaruh gitu, dan jadi orang ini malah bisa belajar dari pengalaman masa lalunya, kemudian dia terus melatih untuk memperbaiki dirinya, menyembuhkan traumanya, dan kemudian justru malah berbalik menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anaknya gitu. Jadi apapun kita mau membawa diri kita menjadi seperti apa, sepenuhnya pilihan dan tanggung jawab ada di tangan kita ya, kalau saya percaya seperti itu. Tapi satu kuncinya, Anda harus sembuh dulu dari trauma Anda harus sembuh dulu dari luka Anda, dan Anda harus selalu aware atau sadar gitu. Oke, masa lalu saya seperti itu, saya nggak bisa memilih mau lahir dari orang tua seperti apa. Tapi kita punya pilihan untuk mau jadi orang tua yang seperti apa nantinya. Jadi pilihan ada di tangan Anda gitu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita harus sembuh, kita harus apa?
let go dulu dari trauma masa lalu. Nah, disitulah terjadi perubahan yang dahsyat sebetulnya. Dan tetap dimungkinkan kok Anda menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa, dan nggak ada kata nggak mungkin gitu. Bahkan anak-anak yang tumbuh dengan situasi yang normal, situasi yang membahagiakan, situasi yang baik sejak dia kecil, tidak pernah menerima child abuse, juga punya kemungkinan untuk menjadi orang tua yang gemar melakukan child abuse, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan bijak dan baik. Jadi semua kemungkinan tetap ada, dan kita nggak bisa menggunakan satu patokan gitu ya. Dulunya pernah menerima child abuse, pasti besok akan jadi orang tua yang nggak baik, nggak benar gitu, nggak ada patokan seperti itu. Oke, terus kita lanjut dulu. Edward nih ya, sudah join ya. Kak mau nanya, kalau parenting itu masuk bidangnya child psychology atau yang dewasa? Terima kasih Kak. Parenting bisa dua hal, Edward. Kalau dari sisi si anak, berarti masuknya ke child psychology, itu juga dipelajari tentang parenting, tapi parenting sendiri juga bisa masuk ke ranah dewasa. Ketika seseorang, kita lihatnya dari sudut pandang si orang tua, atau si pengasuh, atau si pengajar itu sendiri. Orang tua, pengasuh, pengajar, guru tentu harus belajar parenting juga ya. Jadi kalau kita mau ngomong parenting, ada dari dua sudut pandang, dua sisi si anak sendiri, dan kemudian sisi si orang tua. Nah, jadi edukasi, penyuluhan, pendidikan untuk pengembangan karakter dan lain sebagainya, kita harus lihat dari dua sisi, dari sisi si orang tua dan dari sisi si anak. Begitu ya, kira-kira mudah-mudahan mencerahkan ya, Edward. Oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi nih, atau ini kayaknya pembahasannya malah jauh kemana-mana, malah jadi sesi konsultasi pribadi, tapi it's okay gitu. Menyenangkan bisa sharing dengan teman-teman sore hari ini, dan apalagi kalau sesuatu yang saya sharingkan dari pengalaman saya, dari ilmu saya itu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tentu ini salah satu bentuk ibadah ya untuk kita semuanya ya pastinya ya. Nah, terus oke, Edward, semoga cukup puas dengan jawabannya ya. Jadi belajar parenting, oh ya satu hal lagi, belajar parenting juga bisa kita dapatkan dari mana aja, bukan hanya dari universitas, bukan hanya ketika kita berkuliah, tapi kita belajar parenting ya. Kalau menurut saya sih dari kita melihat lingkungan di sekitar kita, dari pengalaman secara langsung. Kemudian juga kita bisa memperkaya diri kita dengan pelatihan, dengan seminar, dengan workshop, dengan diskusi dengan orang-orang yang lebih kompeten, kemudian dengan membaca buku, membaca jurnal. Jadi parenting atau ilmu apapun nggak akan terbatas, kita bisa belajar itu dari manapun. Dan sekarang media online juga menyediakan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga sekali ya untuk kita ya. Nah ini juga yang mau saya bahas hari ini. Akhirnya malah jadi curhat-curhat sendiri, ngobrol sendiri, ngomong-ngomong sendiri ya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa, mengisi waktu liburan kita dengan hal yang bermanfaat. Nah, sore hari ini jadi saya tuh pingin cerita gitu, kegiatan apa sih yang sifatnya positif yang bisa kita lakukan ya. Tadi kan baru ngobrol sedikit juga dengan Kak Berta. Jadi hari ini tuh tadi saya sudah melakukan, tadi ada kebetulan pagi ada psikotes secara online, kemudian saya baru aja selesai mengajar kuliah secara online, mata kuliah psikologi kognitif untuk mahasiswa semester 4 kelas reguler Universitas AGI Semarang. Terus kemudian sekarang ini lagi nge-live nih di Instagram, dan nanti malam nih kayaknya juga ada jadwal online lagi, kayaknya konseling online gitu. Nah teman-teman, yang pingin saya soroti adalah meskipun situasi sekarang kita sedang harus di rumah aja, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin kita lebih banyak menggunakan media online daripada offline gitu ya, tapi itu tentu saja tidak menjadi penghalang untuk kita. Maksudnya kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa berkembang, kita tetap bisa memperkaya diri kita dengan skill-skill yang baru pastinya teman-teman. Contoh nih, saya sendiri nih, kita sharing-sharing santai ya. Saya sendiri selama masa-masa liburan, masa-masa lockdown, lockdown udah kayak liburan sampai nggak inget tangga, nggak inget hari, nggak inget apa, tiap hari cuman ya gitu-gitu aja kegiatannya sama gitu ya. Tapi saya nggak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan hanya untuk digunakan untuk makan tidur gitu ya. Saya menggunakan waktu-waktu ini untuk belajar lebih banyak sih teman-teman. Salah satunya lewat panduan online. Masa pandemi gini banyak ibu-ibu jadi pintar masak. Iya bener banget. Yang saya syukuri dari masa pandemi ini adalah kita semua belajar, diajarkan dan dipaksa untuk menjadi lebih kreatif ya. Alhasil saya pun jadi lebih sering memasak. Jadi belajar banyak tentang ilmu memasak, lebih sering berkebun, lebih peduli dengan lingkungan juga pastinya.
Oh, love pepper juga ya. Salah satunya jadi lebih sering masak ya. Sharing dong masakan apa yang bisa kita praktekkan untuk sore hari ini. Mumpung liburan, mumpung tanggal merah, kita masak di rumah, makan di rumah gitu ya. Ini juga kayaknya salah satu hikmah ya. Saya sendiri pun juga yang biasanya selalu kebiasaan makan di luar gitu kan. Sekarang mau nggak mau setiap hari makan di rumah bersama keluarga dan lebih sering memasak sama keluarga, makan bareng gitu. Ini sebetulnya salah satu sarana untuk lebih apa ya, mengeratkan hubungan kita dengan anggota keluarga kita sih sebetulnya. Jadi quality time akan semakin banyak gitu. Serba googling sih. Kemarin juga jujur dapat beberapa resep dari TikTok ya. Resep-resep simpel dan sederhana saya nggak nyangka dapat dari TikTok dan saya praktekin untuk menu-menu kudapan, menu-menu cemilan, menu-menu sehari-hari gitu ya dari TikTok. Terus kemudian juga kemarin saya ikut akunnya Frisian Vlog dan Frisian Vlog itu juga membagikan banyak sekali resep-resep sederhana yang bisa kita praktekkan di rumah kok. Simple-simple, gampang tapi menggunakan bahan yang sehari-hari yang ada aja gitu. Nah, jadi tadi lanjut ke yang tadi, tentunya masa-masa kita harus di rumah terus kayak gini, ini nggak akan, Kak Berta gimana nih? Dari mana aja nih? Oh, jangan ngomong habis ini putus lagi ya. Love Pepper Burani TikTok lover juga ya. Sebetulnya tuh saya nggak TikTok lover Love Pepper tuh. Cuman, ya. Tapi karena kemarin awal-awal waktu luang nggak tahu mau ngapain, ya udah deh install TikTok, kok Aduh, kayaknya seru maaf banget ya ya. orang TikTokan lagunya sampai ngetren ngehits di mana-mana gitu. Ya udah deh akhirnya install TikTok gitu. Belum pernah posting satu video pun sih di TikTok. Padahal rencananya pengen ngedance di TikTok, tapi akhirnya alhasil cuma nonton dan ternyata banyak banget akun-akun memasak yang bisa kita praktekin di rumah kan di TikTok itu kan deh. Dan saya kemarin sudah praktek sih beberapa resep gitu ya, cukup oke lah. Dan salah satunya yang paling ngehits dalgona coffee ya. Dalgona coffee. Oke. Tapi ternyata ketika saya bikin juga nggak jadi sih. Nggak tahu kurangnya di mana. Oke, iya. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan bermanfaat. Halo Mas Erwin, thank you udah join. Kegiatan bermanfaat banyak banget. Kalau juga pengen cerita lagi satu hal. Selama masa pandemi ini, Bu Berta kok kayaknya pinter masak soalnya badannya makmur. Ini maksudnya body shaming deh ya ini ya. Tapi mudah-mudahan pintar masak ya. Apalagi Bu Berta ini kan sudah punya seorang putri gitu ya. Kalau sudah punya seorang putri kan mau nggak mau kita dituntut untuk lebih kreatif. Salah satunya lebih pintar masak gitu kan. Terus masakan nggak habis pasti maminya yang ngabisin gitu ya. Ya wajar sih ya. Oke lah ya, out of topic ya. Nah, terus kemudian satu hal lagi yang cukup seru yang saya temukan belakangan ini, saya lagi seneng banget untuk berkebun nih. Seneng banget untuk berkebun nih, teman-teman. Jadi, memanfaatkan sampah-sampah organik untuk dijadikan pupuk. Jadi, nggak saya buang ke sampah, misalkan kulit dari buah, atau kulit udang, atau sisa-sisa makanan yang sifatnya organik, saya buang ke tanah di teras luar rumah saya ada tanah. Masuk lagi nih. Oke, selamat datang kembali. Ya, lagi cerita ya, santai ya. Nah, terus kemudian sampah-sampah organik ini saya buang ke tanah, saya buang ke selokan untuk dimakan oleh ikan-ikan kecil dan kemudian katanya sih ketika proses-proses itu kembali ke tanah dan lain sebagainya itu akan bisa menyuburkan tanah dan tanaman atau apapun saya nggak tahu sih. Lagi iseng-iseng aja nyoba. Kak Berta sharing nih. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dilakukan selama masa-masa pandemi ini, Kak Berta. Buffering lagi Kak Berta. Nah, terus juga selama masa pandemi ini juga salah satu kegiatan yang saya lakukan, saya bergabung dengan tim relawan, teman-teman, Love Pepper. Bergabung dengan tim relawan untuk apa namanya? Menyelamatkan hutan kita di Indonesia. Ideal banget ya, Kita menyelamatkan lindung. hutan kita. Hutan lindung, terus menumbuhkan tanaman pohon mangrove katanya untuk mencegah banjir, terus kemudian memberikan donasi untuk satwa-satwa langka yang hampir punah, salah satunya orang hutan dan lain sebagainya. Terus berdonasi untuk apa namanya? Membeli pohon-pohon yang masih bayi untuk ditanam gitu ya katanya ya. Tapi entah kenapa nih kayaknya lagi seneng aja ke arah sana gitu ya. Melakukan sesuatu untuk alam kita, untuk lingkungan kita itu kan ya salah satu bentuk ibadah juga ya Kak Berta ya.
Karena selama ini kita Mm-mm. kayaknya sudah melakukan banyak sekali hal yang secara sadar nggak sadar merusak lingkungan kita ya. Dan ternyata nih Kak Berta, selama masa lockdown pandemi ini ya, ternyata bumi kita itu istilahnya seperti kembali disehatkan ya Kak Berta ya. Langit menjadi semakin biru, ya kan? Langit jadi semakin Cerah. biru, terus kemudian udara Mm-mm. jadi semakin cerah. Banyak banget burung-burung, satwa langka, terus kemudian serangga, kupu-kupu Ada keluar kupu-kupu, ha. sekarang. Iya. Nah, terus katanya atmosfer juga menjadi semakin tebal, es di kutub utara juga terbentuk kembali. Wah, itu kan kita kita bersyukur banget ya kondisi seperti ini, tapi ternyata bumi seperti apa merevitalisasi kembali kondisinya gitu ya, kembali ke normal ya. Iya. Bintang juga ya sudah mulai bercahaya ya. Aku Nah, sudah iya, berapa bintang. kali Jadi tuh aku lihat tuh. iya, 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 iya. Saya kalau malam Mm-mm. hari, kalau lagi malam ya ampun, menikmati sekian lama kita nggak pernah lihat bintang di langit ya, tapi sekarang kita bebas gitu, bintang banyak banget kita lihat di langit gitu ya, seneng banget ya rasanya di hati itu Terus beda tentram gitu bintangnya ya. ya. Mm-mm. Bintangnya Oh, kayak bintangnya juga. kayak bercahaya gitu ya. Oh, gitu ya. Mungkin nggak Mm-mm. tertutup apa ya? Nggak tertutup apa sih lapisan bumi yang berasal dari polusi dan lain sebagainya. Oke, ya. Terus lanjut nih, apa nih pertanyaan terkait dengan selesai pandemi ini? Saya nggak terbayang pasti sektor pariwisata akan meningkat. Nah, iya ya, Ya, iya pasti. benar ya, Kak Berta ya. Mm-mm. Kayaknya orang-orang Iya, sudah pada dendam, sudah pada apa keinginannya untuk piknik nih jalan-jalan tidak ya. tersalurkan sekian lama Pasti Kak jalan-jalan Rani nginep nih, di Kak Rani hotel. mau membolang ya. Kak Rani mau membolang. Tapi jujur ya Kak Berta, jujur saya masih takut loh Kak Berta. Nggak tahu nih kapan situasi saya bener-bener aman. Maksud saya gini, pingin sih pingin ya membolang, tapi saya takut nanti terlena gitu, terlena dan kemudian amit-amit nih, amit-amit ya, kondisi kembali memburuk atau apa karena banyaknya sektor pariwisata naik kembali gitu kan. Ini juga sebenarnya situasi yang masih rawan ya Kak Berta, kita nggak bisa ngomong bener-bener aman ya Kalau sebetulnya di ya. sana toko-toko tutup jam berapa? Toko-toko sebetulnya tutupnya karena saya juga banyakan di rumah, saya jarang keluar. Paling tidak iya ya, saya tuh salah satu yang paling disiplin loh Kak Berta harus mendapatkan penghargaan ini kayaknya nih. Bener-bener di rumah Iya. terus. Tapi toko tutup lebih awal Kak Berta. Mall-mall juga tutup mungkin baru sekarang-sekarang ini mulai buka tapi baru satu dua. Toko-toko misalnya biasanya jam 9 tutupnya sekarang mulai jam 6 jam 5. Tempat ibadah juga sama gitu. Jadi sepertinya di Jam mana-mana sama 8 ya ya. Kak Berta ya. Iya, lebih Mm-mm. awal jam 5, jam 6 gitu sudah mulai tutup. Banyak juga jalan-jalan di kota Semarang yang ditutup Kak Berta, terutama ruas-ruas jalan raya, jalan utama, jalan protokol itu ditutup mulai jam 6 sore dan di weekend Hmm. cuma Sabtu Minggu ditutup selama 24 jam Kak Berta. Jadi memaksa Kelihatannya di kita untuk Semarang bangun. lebih tertib ya. Lebih tertib loh. Sepertinya iya ya. Sepertinya iya ya. Kalau di Mm-mm. kotanya Karena aku Kak lihat, Berta gimana? aduh, Masih nggak ruwet ada, ya? masih ada yang keluar, masih ada yang jajan di luar. Iya, sinyal pun juga Oh, oke, susah. oke. Oke, Sinyal di sini sinyalnya susah banget. Mm-mm. yang Mungkin penting sinyalnya ikut-ikut jangan ikut corona hujan. kali ya. Ikut corona sinyalnya. Kak Berta, Lockdown sinyalnya. Hmm. iya ikut down. Kak Berta dapat fans nih dari Love Pepper ini. Tadi katanya Kak Berta kayaknya hobi memasak ya. Nih kok badannya juga makmur Oh, lah. Kak Berta. kita buat dalgona ya. Kita buat dalgona, minuman Oh iya kekinian iya iya. ya. Betul, betul. Saya nyoba pakai Aku tuh saringan diet sudah. ya. Nggak Oh sudah makan diet ya? nasi, tapi kok nggak turun ya berat badan ya meningkat. Makin naik. Ya? Kak Berta nggak makan nasi tapi makan biskuit sama dalgona sama aja Kak Berta. Oh gitu ya, mencicipin ya. Ini pertanyaan nih, apa Apa Bu Bu Berta Berta tinggal tinggal di gitu? dusun? Kenapa ada sinyal? Di sini tuh kota ya, cuma nggak tahu ya sejak corona itu sering Ya. di kompleks ini tuh sinyalnya hilang, hilang, hilang gitu. Oh, Padahal jangan-jangan sudah dibuat pakai rebutan Kak wifi, Berta? wifi Jangan-jangan dibuat Telkomsel itu wifi. Jangan-jangan rebutan Kak Berta karena semuanya harus di rumah, Iya, anak-anak belajar secara kadang mungkin berebut. mungkin kayak gitu ya. Nih, saya seorang ibu rumah tangga yang kesepian karena corona, jadi saya senang melihat live psikolog. Oh, oke. Ini untuk Mbak Luf Pepper. Saya nggak Luf Papar ya, saya nggak tahu. Maaf nih nama aslinya siapa. Ini besok Sabtu, saya lelah mengajar anak dan memasak setiap hari. Oke, ya.
besok Sabtu saya dan Kak Berta rencana akan melakukan live lagi di jam yang sama, di jam 4 juga. Nanti akan membahas tentang topik-topik APK, lebih ke pembahasan santai aja tentang kegiatan-kegiatan after corona ya. Tapi Mbak Luf Papar tetap semangat dong. Apapun itu yang terbaik Mbak Luf Papar, dan kita tetap harus menjaga emosi kita di dalam situasi yang positif. Kemudian gimana caranya kita tetap harus menjaga ya pikiran kita, badan kita, emosi kita. Mungkin syukur-syukur dengan work from home ini lebih banyak di rumah, kita bisa melakukan lebih banyak hal yang sifatnya menyenangkan. Misalnya kalau Mbak Luf Papa nih senang untuk belajar topik-topik psikologi, misalnya kayak gitu. Banyak banget akun-akun psikologi yang sekarang ini juga sering sekali melakukan live gitu ya. Live bersama psikolog-psikolog profesional gitu. Share ilmunya, terus kemudian juga Anda juga bisa membaca buku-buku psikologi, literatur psikologi, atau belajar dari YouTube atau media online apapun, misalnya seneng ya belajar tentang topik psikologi gitu. Jadi tetap semangat. Nih Kak Berta, nih Mbak Luf Biasanya Papar nih. lu paper perlu yoga. Yoga. Masukan dari Kak Berta. Kak Berta, saya juga beberapa waktu yang lalu kan jadi rutin melakukan yoga. Saya kepikiran nih pengen nge-live nih lagi yoga ini untuk memberikan semangat untuk teman-teman kita di luar sana ya, Kak Berta ya. Iya. Ya, gimana kalau kita join yoga? Kita join yoga akrobat. Serius loh nih Kak Berta. Saya tagih loh janjinya nanti loh. Ya, semoga Mbak Luf Papa tetap semangat ya. Nanti kita akan lebih sering hadirkan topik-topik yang menarik, yang menyenangkan, supaya bisa mengangkat situasi dan mood kita jadi lebih positif gitu ya. Tentu saja juga dengan pembicara-pembicara, saya udah nyiapin nih beberapa pembicara yang kompeten, yang keren, yang nanti syukur-syukur bisa mendatangkan inspirasi untuk kita supaya tetap semangat ya, meskipun di masa-masa pandemi corona kayak gini ya. Ayo Mbak Berta, kapan kita mau yoga bareng? Ini kita jadi tutor yoga. Bu Berta, aduh ya ampun, ini kok kayaknya body shaming ya. Oke, it's okay ya. Jadi tetap semangat aja di masa-masa pandemi corona kayak gini, jangan sampai melemahkan semangat kita ya. Kita tetap harus semangat, tetap harus optimis, dan berharap situasi akan segera berlalu. Oh ya teman-teman, tadi saya baru dapat kabar, Kak Berta, saya baru dapat kabar nih tadi siang, ada berita, tapi dari sumber yang bisa dipercaya ya tentunya ya. Katanya di tanggal 1 Juni itu sektor perekonomian sudah akan kembali normal ya Kak Berta. Yeah. Toko-toko mulai dibuka gitu ya. Katanya gitu ya Kak ya. Buka. Mudah-mudahan ya. Meskipun masih 1 bulan ke depan, tapi sudah ada kabar. Benar. Kabar yang baik. Iya. Kabar yang baik. Di sini ya, juga pabrik sudah banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Terus habis itu ada yang gulung tikar, ada juga yang karena pegawainya kena corona, akhirnya pabriknya ditutup. Banyak di sini ada 3 pabrik. Wah, sayang ya. Gitu. Jadi memang di sini memang sekarang lagi menurun. Ya. Kak Berta, kembali ke topik kita yang pertama nih. Kegiatan apa sih yang seru dilakukan saat ini dan nanti ketika pandemi sudah berlalu nih Kak Berta? Sharing dong. Kalau aku sih kegiatan yang aku lalui ya selama corona di rumah ya, itu aku paling olahraga ya. Olahraga tuh menghilangkan stres gitu kan. Olahraga aku ngelakuin lari, terus aku kardio, tapi ya nggak kurus-kurus. Seperti itu. Terus aku menyiram tanaman, bonsai. Kita lagi suka pelihara bonsai, siram, kayak gitu. Aduh, pokoknya kita buat yang happy-happy supaya kita juga positive thinking selalu. Gitu. Kalau kita selalu pikirannya negatif-negatif, lihat berita yang jelek-jelek seperti tadi Kak Rani bilang, ya kita akan alam bawah sadar kita akan kena kan? Ikut yang negatif seperti itu. Kayaknya saya lihat Kak Berta selalu ceria dan bahagia ya, terlihat dari wajahnya, dari tubuhnya gitu ya. saya cuma ngelihat aja ikut bahagia loh. Cuma ngelihat aja saya ikut bahagia loh. Bu Berta wajahnya
syukurlah. Cantik, imut, dan manis berarti. Hari ini Bu Berta dapat fans baru ini. Bukan boneka Susan kali, boneka Bulbul. Yang apa tuh Iya bisa loh, coba digerain kita kepala? sharing ya. Jadi Iya. aku tuh berat badanku turun, tapi bodiku tuh gede banget. Oh, oke. Berat badan Mm-mm. turun tapi bodinya tetap gede. Oh, masih Lalu gede. Nah, itu gimana itu? Coba Kak Rani. Kak Rani kan di rumah terus, tapi kok nggak selebar aku? iya. Eh, Kak Berta, percaya nggak? Orang-orang di luar sana tuh pada heboh katanya berat badannya naik, makin gemuk, ngemil terus. Tapi saya satu keluarga kok beratnya malah turun ya berat badannya. Padahal kami juga di rumah terus ya. Nah, gimana itu? Saya kok Mungkin heran makan ya. tidak menjadi lemak kali ya. Makannya Nah, lewat iya, iya, aja iya. gitu ya. Langsung Berarti keluar. tandanya happy. Happy ya tubuhnya Oh, berarti nggak nginep. oh, Coba Kak Kak Berta. Rani. Iya, iya, gimana? Kenapa, Kak? Kenapa? Gimana, Kak? Enggak. Kenapa? Ini kayaknya Kak Berta ini ketawa terus nih. Saya jadi mau ngomong ketawa, mau ngomong ketawa gitu. Ceria ya bawaannya ya. Kita harus Kita happy juga ya. udah lama Kita harus happy harus ya. happy, harus menebarkan emosi positif ya. Kita juga udah lama nggak ketemu Iya. ya, Kak ya. Mm-mm. Oh, Nah, iya. Kak Berta, ini loh sharing tentang pernah dengar nggak yang mindful eating, makan dengan penuh kesadaran itu loh. Pernah dengar nggak, Kak Berta? Makan Kenapa? dengan penuh kesadaran. Makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating. Katanya bagus banget ya buat orang yang lagi mau diet atau menjaga pola makan lebih sehat gitu. Sebenarnya sih macem-macem ya. Kadang ada yang Ya. bilang seperti itu ya, kesadaran Oke. ini. Ada juga yang harus apa namanya makan itu dikunyah berapa kali supaya tidak Ya, menjadi iya betul lemak. Ada betul. macam-macam. Hmm. Seperti mungkin kalau menurut aku ya semuanya Iya, itu iya. dari apa aliran tubuh kita ya. Kalau menurut aku sama Alirannya ya. aliran darah ya sama pemikiran kita. Kalau misalkan kita Iya. happy, mungkin itu nggak akan jadi lemak kali ya. Mungkin aku terlalu nggak happy jadi lemak semua. Oh, Iya jadi kan? makan suap per suap tuh harus sugestinya tetap positif gitu ya, Kak Berta ya. Iya, jadi nggak jadi lemak ya. Kalau aku kan makannya ngebut ya, but 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 Oh, but gitu kan, terus nerapi lagi, oke. habis itu makan lagi. Jadi jangan-jangan iya ya, jangan-jangan pendaman pikiran bawah sadarnya nih yang menumpuk nih, bukan hasil makanannya yang menumpuk ini Kak Iya Berta. ya, kelihatannya, tapi nggak sadar-sadar ya. Coba Oke, Kak Kak Rani, Berta. Kak Rani Ya, setelah gimana? setelah corona ini Kak Rani apa yang mau Kak Rani lakukan? Oh, oke. Apa yang mau dilakukan? Saya kok menjadi, ini kayaknya terlalu ideal dan berat ya pemikirannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jujur selama Ya, corona ini saya dari satu hal yang apa dulu sudah saya sadari, tapi semakin saya sadari yaitu ini ya, kita tuh di situasi seperti ini kita dipaksa untuk mau nggak mau harus lebih berbagi sama orang lain ya. Apalagi kan kita masih dalam situasi yang cukup beruntung ya Kak Berta ya, masih punya rumah untuk ditinggali, masih punya keluarga, masih bisa makan dengan teratur gitu. Nah, ada baiknya nih saya jadi kepikiran setelah corona ini kok sepertinya ingin lebih banyak melakukan kegiatan amal, kegiatan sosial gitu baik kepada sesama yang membutuhkan maupun kepada alam dan lingkungan kita. Salah satunya lebih peduli sama hutan, pohon-pohon, peduli dengan satwa langka. Itu yang saya pikirkan saat ini sih Kak Beta. Sepertinya kok menyenangkan ya. iya. Atau mungkin mau Kelihatannya join harus di jadi kelas duta ini duta ya, duta apa duta kehutanan ya. duta lingkungan ya. Mudah-mudahan ya Kak Berta setelah sharing ini kita menjadi viral dan dipilih Amin. menjadi duta lingkungan ya. Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu ya. Amin. Iya kan? Kan? Semua harus positif ya. Kita Ya, betul, jalaninya betul, ya. betul. Betul. Apapun itu Mm-mm. doa yang baik ya, sugestinya harus positif. Nah, Kak Berta ini ada pertanyaan tetap dari Love Papar ini. Wah, ini bener-bener penanya sejati kayaknya nanti harus dapat giveaway ini. Bu Rani dan Bu Berta kalau di rumah, Bu Rani dan Bu Berta kalau di rumah masak apa? Kok happy terus? Wah, ini kayaknya
makan cinta dan makan senyuman ya, makanya kita happy terus ya, Kak Berta ya. Kelihatannya aku sering lihat ini apa story-storynya di Instagram suka buat-buat sesuatu ya. Di WA ya, di WA. Iya, 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 iya. Suka buat-buat sesuatu. Iya, 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 iya. Saya dapat hadiah ya. Iya ya, hadiah doa terbaik dari kita semuanya untuk Lufapar, semoga bahagia selalu. Lah, ini kenapa kok disuruh olahraga sumo tuh? Tadi kan ngomongnya kalau Kak Berta cocoknya olahraga sumo gitu loh Kak Berta. Siapa tahu bisa jadi ide yang menarik gitu untuk dilakukan. Siapa tahu jadi pemenang ya. Jadi atlet. Pemenang. Ya, ya. Kak Berta, kalau Kak Berta sendiri kepikiran nggak nanti setelah pandemi ini berlalu tuh hal apa yang paling pingin untuk dilakukan Kak Berta? Biar jadi inspirasi buat kita semua dong. Aku tuh pengen banget ketemu sama murid-muridku ya di homeschoolingku seperti itu. Jadi aku mau melakukan sesi untuk konseling untuk anak-anakku semuanya gitu. Itu yang aku harapkan karena pasti di rumah mereka kacau kan ya karena mereka mungkin orang tua kadang kan belum menerima. Ya. Jadi nanti sesudah pandemi berlalu langsung anaknya seperti itu. Nah, jadi aku pengen melakukan konseling untuk si anak dan orang tua seperti itu. Apa sih yang mereka alami selama pandemi ini? Seperti itu. Mulia banget, keren banget Kak Berta. Jadi selama pandemi ini konseling berhenti total ya Kak ya, dari anak-anak itu maupun orang tuanya ya Kak. Selama pandemi berhenti total ya Kak. Wah, ini kayaknya masalah jaringan lagi. Wah, mulia sekali ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali anak-anak dan orang tua di luar sana ya yang selama pandemi itu sedikit kesulitan untuk mengakses layanan psikologi termasuk konseling dan pendampingan ya. Jadi selama masa pandemi ini berhenti total ya Kak ya, pendampingannya, konselingnya, terapinya semuanya berhenti Kak. Keputus lagi nih. Ya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin kami bisa lakukan sebagai seorang psikolog ya, teman-teman ya, melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan layanan psikologi, juga untuk anak-anak, untuk remaja dan juga gitu ya. Jadi apapun bisa kita lakukan gitu. Nah, ini Kak Berta kayaknya keputus lagi nih Kak Berta. Oke teman-teman, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang ingin diajukan atau masukan, saran, tanggapan, silahkan nih. Kita ngobrol santai aja sore hari ini. Dan besok Sabtu di jam yang sama, yaitu pukul 4 sore, kita juga bakalan nge-live bareng lagi di Instagram. Ini nanti akan membahas tentang anak-anak ABK ya teman-teman ya. Dan mungkin nanti Kak Berta akan sharing lebih banyak tentang pengetahuan dan pengalamannya selama menangani anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Oke. Ini juga tadi sudah ada Andika Sivali Kumara. Oke. Naomi Kristi, Teresia Indriani, Roberto Sans. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya hari ini ya. Oke, kita tunggu, dan ada Elsiade juga. Kita tunggu Kak Berta untuk bergabung lagi. Kak Berta, waiting for Kak Berta. 1, 2, dan 3. Jadi sekali lagi teman-teman, nanti teman-teman bisa follow di akun IG-nya Kak Berta Siregar. Jadi beliau ini seorang psikolog spesialis klinis anak. Kalau Kak Rani kan spesialis klinis dewasa. Kalau Kak Berta ini spesialis klinis anak. Jadi terbiasa untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus, misalkan anak-anak autisme, ADHD, atau gangguan perkembangan, atau apapun gitu, gangguan mental dan gangguan perkembangan pada anak-anak gitu ya. Elsyada, happy Vesak Day ya, happy Waisak juga. Semoga segala berkah, kebajikan dan kebahagiaan selalu meliputi kita semuanya ya. Oke. Ya. Jangan lupa teman-teman ya, stay tune di channel IG kami. Besok Sabtu pukul 4 sore kami akan nge-live bareng lagi ya. Ini dia, muncul kembali. Ini Kak
Tirta nih kayaknya besok-besok kalau nge-live mendingan pakai data seluler daripada pakai wifi. Wifi di rumah saya juga kayaknya lagi bergangguan Kak Berta beberapa minggu ini. Mungkin sama kali ya problemnya ya. Sama. Ngendat Hmm. gitu ya. Bingung. Oke. Nah, sekalian woro-woro dong nih. Besok Sabtu kita bakal nge-live dengan topik apa nih Kak Berta? Udah terlanjur di woro-woro kasih apa? Kasih Oh, contekannya. kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus ya. Ya, Untuk cara oke. mentraining mereka, untuk mereka tuh sebenarnya siap bekerja. Jadi anak berkebutuhan khusus tuh juga punya hak Oh, untuk bekerja seperti itu. oke. Jadi bukan hanya Hmm. orang-orang yang anak-anak yang normal yang bisa bekerja. Jadi di sini tuh 1% perusahaan tuh menerima anak berkebutuhan khusus untuk bekerja. Seperti itu, Kak Wow, Rani. oke. Oke. Karena ada Jadi, beberapa sudah menawarkan ke saya kan. Nah, hmm. jadi anak berusia 17 tahun yang sudah siap bekerja. Mungkin nanti hari Sabtu ya Kak Rani ya, kita bahas ya. Sabtu ya. Ini mudah-mudahan sinyalnya membaik ya Kak Berta ya. Oh iya, kita cek Oke. dulu lah sinyal. Ya, berarti berarti seru banget ya pembahasan besok Sabtu ya. Lebih lebih mendalam membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya, Kak ya. Iya, benar. Oke. Bu Berta tinggal di hutan ya. Waduh, ini Kak Berta ini kan pengalamannya banyak nih ya, apa berinteraksi dengan anak-anak ABK dan lain sebagainya. Suka dukanya tuh apa sih selama ini, Kak? Suka dukanya seperti apa sih, Kak? Suka ya. Kalau Ya. sukanya sih karena apa ya? Aku menganggap mereka tuh kayak anak-anakku semualah gitu. Sukanya Oh, mereka berarti kan lucu ya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, Hmm. kita bisa terhibur juga berkat mereka dan kita juga semakin bersyukur. Ternyata mereka aja yang anak-anak yang kurang gitu aja mereka bisa tersenyum. Kita kok tidak. Hmm. Nah, Hmm. dukanya Oke. kayak dipukul atau dijambak rambutnya itu sudah biasa ya. Seperti itu ya, dicakar, Oh, ditendang, wow. Hmm. seperti Wow. itu. Nah, jadi memang kalau kita sudah niat dengan mereka anak mengurus anak-anak seperti itu, ya kita harus legowo ya, bahasa Jawanya legowo. Kayak gitu. Wow. Karena memang mereka itu akan membawa kita ke surga nanti. Itu yang penting kita ikhlas lahir Wow. batin itu. Jadi mereka akan membawa Wow. kita. Seperti itu Kak Luar Rani. biasa ya. Mudah-mudahan Iya, apapun yang sudah dilakukan dalam kehidupan ini, apa amal ibadahnya nanti, bekalnya nanti ketika kita di surga ya, nanti ya. Kita ya. benar. Hmm. Amin. Itu Kak Nah, Rani. karena memang sebetulnya kita beramal, kita melakukan kebaikan bisa lewat apapun, salah satunya ya lewat profesi kita Tuh. ya Kak Berta. Iya, betul Kak Rani. Oke, Itu. Kak sekalian Rani juga pernah sekalian ketemu anak-anak seperti itu kan? ya, ya, pernah juga sih. Tapi kayaknya pengalamannya belum sebanyak dan sebrutal Kak Berta ini. Kalau saya lebih banyak yang dewasa, Kak Berta. Jadi klien-klien yang dewasa yang ini gangguannya bisa dikatakan cukup parah gitu Kak Berta. Pernah datang Oh, ke rumah juga untuk berkonsultasi. Begitu sampai di rumah itu, wah tingkah lakunya tuh nggak terkontrol gitu ya. Tapi ya syukurlah nggak sampai terjadi sesuatu hal yang apa brutal atau suatu hal yang frontal parah gitu ya. Tapi sebetulnya cukup apa ya, cukup menegangkan sih karena ini kan klien dewasa ya Kak Berta ya, bukan lagi anak-anak gitu kan. iya, Dan perilaku betul. nggak terkontrol gitu kan kita nggak tahu nih apa harus gimana nih gitu menghadapinya gitu. Apalagi kalau kita sampai ikutan ikutan panik gitu ya Kak Berta ya. Iya, betul. Aku juga punya, Oke. aku pernah nanganin kasus nih Kak Rani. Jadi dia Ya, itu ya. usia 10 tahun, 10 tahun tetapi 12 apa 10 gitu. Cuma kelas lima SD Kak Rani. Jadi dia tuh Oke. sudah apa namanya? Pernah dicabulin gitu Kak Oh, Rani. Gitu. oke. Jadi mamahnya itu mengalami gangguan jiwa ya. Jadi mamahnya itu suka telanjang di tengah jalan dan dilihat oleh Oh. anaknya itu dan anaknya itu meniru. Nah, setelah Hmm. itu setelah mamahnya meninggal si anak ini diajak sama apa omnya ya. Omnya itu dan diangkat sebagai anak. Nah, dari situ dia disekolahkan tetapi ternyata di sekolah pun dia nggak bisa
merespon semua pelajaran. Jadi yang ada tuh dia tuh hanya pengen menikah. Dan ternyata